Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 12 MIPA 2. Saya Dewi Darleni. Saya Alfaira Ismarsondari. Saya Salma Mafruka. Saya Mafidu Masarah. Saya Dewi Kamisara. Kami akan menjelaskan materi katabolisme. Katabolisme adalah proses pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana dan di akhir prosesnya menghasilkan energi untuk digunakan oleh makhluk hidup atau reaksi eksergonik. Melalui proses ini, energi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk melakukan berbagai aktivitas. Energi tersebut berupa ATP. Proses katabolisme yang berlangsung dalam tubuh manusia berasal dari sumber makanan berupa karbohidrat, protein, dan lemak. Contoh katabolisme: respirasi sel. Respirasi sel merupakan molekul dari makanan seperti gula dan oksigen untuk menghasilkan energi yang disimpan dalam molekul ATP, CO2, dan air. Berdasarkan kebutuhannya, katabolisme dibagi menjadi dua. Yang pertama, respirasi aerob. Respirasi aerob adalah respirasi yang memerlukan oksigen bebas dari udara untuk menghasilkan energi. Yang kedua, yaitu respirasi anaerob, merupakan respirasi yang tidak membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energi. Organel sel yang berfungsi menjalankan tugas pembentukan energi pada respirasi ini adalah mitokondria. Persamaan reaksinya sebagai berikut. Respirasi aerob mengubah energi kimia yang terkandung dalam seri makanan atau glukosa menjadi energi kimia dalam bentuk ATP. Respirasi aerob sendiri dibedakan menjadi 4. Yang pertama glikolisis, yang kedua dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga siklus Krebs, dan yang keempat adalah transport elektron. Tahap 1, glikolisis. Glikolisis ialah rangkaian reaksi pemudahan glukosa menjadi asam pirufat dengan menghasilkan EADH dan ATP. Persamaan reaksinya adalah sebagai berikut. Tahap 2, dekarboksilasi oksidatif. Berlangsung di matriks mitokondria untuk eukariotik, sedangkan pada sel prokariotik terjadi di sitosol atau cairan sitoplasma sel. Persamaan reaksinya sebagai berikut. Tahap 3, siklus Krebs. Berlangsung di matriks mitokondria pada kelompok eukariotik, sedangkan pada kelompok prokariotik berlangsung dalam sitoplasma. Persamaan reaksinya sebagai berikut. Tahap keempat yaitu transfer elektron. Transfer elektron adalah serangkaian peristiwa pemindahan elektron dari ion hidrogen atau H+. Fungsi dari transfer elektron yaitu untuk mengoksidasi NADH dan FADH2 menjadi ATP. Persamaan reaksinya sebagai berikut. Respirasi anaerob atau reaksi fermentasi ialah proses penguraian karbohidrat menjadi senyawa lain tanpa bantuan oksigen. Fermentasi ada dua. Yang pertama yaitu ada fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol. Fermentasi asam laktat terjadi pada sel otot, bakteri Lactobacillus sp. Fermentasi asam laktat yaitu fermentasi glukosa yang menghasilkan asam laktat. Hasil akhirnya seperti ini. Fermentasi alkohol terjadi pada hamir atau ragi Saccharomyces cerevisiae. Hasil akhirnya seperti ini. Perbedaan fermentasi. Perbedaan fermentasi ada dua, fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol. Fermentasi asam laktat ada 4, yaitu mekanismenya melibatkan hidrolisis, glikolisis, dan reduksi. Terjadi pada bakteri Lactobacillus sp dan sel alfa. Produk berupa 2 ATP dan asam laktat. Proses terjadi di dalam atau luar sel. 2. Fermentasi alkohol ada 4, mekanismenya melibatkan glikolisis, dekarbolisasi, dan reduksi. Terjadi pada khamir atau Saccharomyces cerevisiae. Produk berupa etanol, 2 ATP, dan CO2. Proses terjadi di dalam sel. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.